Hai guys, balik lagi sama gue Aditya Perdana Putra dan pastinya di channel Setir Kanan. Dan di video kali ini gue bakal buat kompilasi mobil. Jadi kita akan mengumpulkan 5 deret mobil buatan Jepang dan terbilang masih worth it untuk kita beli dalam kondisi bekas. Nah, apa aja mobilnya? Tonton terus videonya sampai habis. Oke, kita masuk ke mobil yang pertama, yaitu Toyota Avanza. Nah, Toyota Avanza ini udah banyak yang tahu karena memang sebutannya aja mobil sejuta umat gitu ya, dan mobilnya masyarakat Indonesia. Nah, emang banyak banget di Indonesia yang menggunakan mobil ini. Dan kenapa gue masukin mobil ini dalam video ini? Karena memang mobil ini bisa terbilang masih sangat-sangat worth it untuk kita beli dalam kondisi bekas gitu ya. Kalau kita tahu, kita bisa cari tahu gitu ya, untuk Avanza yang tahun 2013 ke atas aja sampai yang tahun-tahun terakhir nih 2017, 2018 itu harga secondnya aja itu udah di bawah 150 jutaan. Ya mentok-mentok 150 juta lebih dikit lah ya. Cuman dengan begitu kita bisa mendapatkan Toyota Avanza yang seri paling tingginya. Seperti yang kita tahu Avanza seri paling tinggi itu Veloz gitu ya. Nah, kalau kita beli baru, Veloznya aja udah di angka 200 jutaan sekian gitu ya. Nah, makanya, apalagi kita tahu Avanza juga memiliki durabilitas yang sangat baik gitu ya. Bisa terbilang mobil yang sangat bandel. Dan harganya pun bisa terbilang sangat-sangat bertahan lama gitu ya. Tidak mudah jeblok atau tidak mudah turun jauh dibandingkan harga barunya. Jadi, sangat-sangat baik dan sangat-sangat worth it kalau kita beli dengan kondisi second. Nah, mobil kedua itu adalah Toyota Fortuner. Nah, Toyota Fortuner khususnya kita bahas di video ini tahun 2015 gitu ya. Alias itu generasi terakhir dari Fortuner sendiri. Nah, menariknya Fortuner yang tahun 2015 ini kan itu bisa terbilang masih sangat baru gitu ya untuk sebuah Fortuner. Tapi harganya itu sudah sangat-sangat jauh dibandingkan kita beli Fortuner yang baru-baru launching ini nih, yang konon katanya itu sangat-sangat mahal, 700 jutaan, 800 juta gitu ya. Tapi harga secondnya aja, Toyota Fortuner 2015 ini, itu range-nya dari harga 300 sampai 400 jutaan aja. Tapi dari segi desainnya, fitur-fitur di dalamnya, terus tampilan desain interiornya, itu semuanya sama. Jadi kalian pasti, kalau menurut opini gue pribadi ya, jauh lebih worth it kita beli second. Sisa atau selisih dari harga barunya itu kita bisa upgrade atau kita bisa modifikasi mobil Fortuner kita ini. Nah, bisa dikatakan lagi Fortuner ini memiliki yang sangat baik itu dari karakter mesinnya. Karakter mesinnya itu kan dia juga sangat-sangat terbilang mesinnya bandel gitu ya. Dan juga mempunyai keiritan yang cukup baik untuk sebuah Fortuner diesel, bukan yang bensin. Tapi sekali lagi ini menurut pandangan gue pribadi, Toyota Fortuner yang tahun 2015 itu masih sangat-sangat worth it banget untuk kita beli dalam kondisi bekas. Oke, kita masuk ke mobil yang ketiga. Mobil ketiga ini tetangganya dari Toyota ya. Dari dua sebelumnya kan Toyota, sekarang nih Honda. Nah, Hondanya adalah Honda Jazz. Nah, ini adalah sebuah mobil city car yang bisa terbilang banyak sekali peminatnya, apalagi khususnya gitu ya buat para anak-anak muda di zaman sekarang gitu ya. Kebanyakan sukanya sama Honda Jazz ini. Nah, kenapa gue masukin mobil Honda Jazz ini ke dalam video ini? Karena bisa terbilang ini juga sangat-sangat menguntungkan gitu ya jika kalian membeli mobil Honda Jazz ini dalam kondisi bekas dan khususnya masih baik gitu ya, masih layak pakai. Nah, kalau kita tahu dulu nih harga barunya aja di tahun 2020 ini Honda Jazz itu sudah dibanderol seharga 200 jutaan ke atas. Bahkan untuk tipe RS alias tipe tertingginya itu udah dibanderol 295 juta. Bisa terbilang itu hampir 300 jutaan ya. Nah, kalau bisa kita lihat nih di gambar yang di atas ini, itu kan kita lihat nih, kita bisa lihat Honda Jazz RS itu harga secondnya nggak nyampe 250 juta. Paling sekitar 235 juta, 240 ke atas gitu, tapi tidak melebihi 250 juta. Nah, jadi bisa dikatakan jauh lebih worth it kita membeli Honda Jazz yang generasi terbaru juga, tahun 2017, 2018, bahkan 2019 pun ada yang Honda Jazz RS tipe paling atasnya itu tidak menyentuh 250 juta. Ini jauh-jauh lebih
menguntungkan sekali buat para pembeli Jazz bekas ini gitu ya. Nah, selisih harganya kan lumayan tuh ya, bisa sampai 50 jutaan lebih. Nah, 50 jutanya lebih ini kita tabung aja buat memodifikasi mobil Jazz yang kita beli dalam kondisi bekas ini. Kan itu jauh lebih worth it gitu ya. Apalagi desainnya, fiturnya, semuanya masih sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi, coba pikir lagi, mau beli Jazz baru atau Jazz bekas? Oke, mobil keempat adalah kompetitor dari mobil sebelumnya, dari si kompetitor Honda Jazz gitu ya, yaitu Toyota Yaris. Nah, Toyota Yaris ini juga kita kan baru bikin compact reviewnya gitu ya, virtual reviewnya ada di atas ini linknya. Itu harganya barunya aja tahun 2020 ini sudah menyentuh 300 jutaan. Itu luar biasa sangat tinggi ya untuk sebuah mobil city car itu. Nah, cuman gue punya tipsnya nih atau punya rekomendasi gitu ya buat yang nonton video ini. Toyota Yaris tuh bisa aja kalian beli dalam kondisi bekas dan pastinya masih bagus atau layak pakai gitu ya. Itu mobilnya yang Yaris Joker gitu ya, yang kita tahu itu masih terbilang sangat-sangat baru untuk sebuah mobil Yaris. Itu harga bekasnya aja paling di angka 225 juta atau 230 jutaan. Itu khusus Yaris Joker yang versi TRD Sportivo alias varian tertinggi dari Toyota Yaris. Itu harganya cuman segitu. Yang kita tahu harga barunya aja 300 jutaan, selisihnya bisa 70 bahkan 80 juta. Nah, yang kita tahu lagi gitu ya untuk Yaris Joker dengan Yaris Facelift 2020 ini, perbedaannya juga terbilang sangat-sangat minim, tidak yang terlihat signifikan gitu ya perubahannya. Dari tampilan luarnya aja masih terbilang sama persis. Paling kita bisa mengganti lampu Yaris Joker kita, mengganti yang full LED, pasti jadi sama persis kayak yang Yaris Facelift. Nah, selisih tersebut kita juga bisa ganti gitu ya, misalkan dengan head unit yang sudah mengusung Apple CarPlay. Itu pasti juga akan semakin mirip lagi dengan Toyota Yaris Facelift 2020. Nah, makanya kenapa gue merekomendasikan Toyota Yaris Joker ini bisa dibeli dengan kondisi bekas aja gitu. Karena kita bisa save money lebih banyak untuk memodifikasi mobil Yaris Joker kita agar terlihat sama persis dengan Yaris Facelift 2020. Oke, kita masuk mobil yang terakhir yaitu Toyota Innova. Nah, Toyota Innova ini kan juga menjadi mobil keluarga idaman masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita bicara mobil Toyota Innova, harga barunya aja di tahun ini, tahun 2020, dia sudah menyentuh di angka 350 jutaan ke atas. Bahkan yang untuk Toyota Innova Venturer yang paling tingginya itu udah menyentuh angka 400 jutaan. Nah, gue akan memberikan rekomendasi yang menarik juga gitu ya, agar kalian bisa membeli Toyota Innova Reborn yang varian paling tingginya alias yang Venturer itu dengan harga yang jauh di bawah itu gitu ya, dengan kalian membeli dalam kondisi bekas. Karena kalau bisa dilihat nih, kita lihat di gambar di sini, harga Toyota Venturer, Innova Venturer ini harga bekasnya aja hanya dibanderol 300 jutaan. Bahkan kalau misalkan kita cari yang di bawah 300 juta, sekitar 290 jutaan itu juga bisa kalian temukan. Nah, kalau Toyota Innova Reborn yang tahun 2016, 2017, itu juga harganya kisaran di angka 250 jutaan aja. Nah, itu masih terbilang sangat-sangat worth it dibeli karena memang Toyota Innova Reborn kan juga bisa dibilang Toyota Innova generasi terbaru gitu ya. Jadi pastinya dari segi fiturnya, desainnya itu nggak akan ketinggalan zaman atau tidak terlihat kuno lah gitu ya, masih terbilang sangat modern. Nah, makanya pastikan kalau misalkan ingin membeli mobil baru gitu ya, kalian mending cari-cari dulu mobil bekas yang bisa jauh lebih worth it gitu. Karena memang kalau yang kita tahu gitu ya, kalau kita membeli mobil bekas, pastinya kan bisa aja kita mendapatkan tipe teratasnya. Belum tentu kalau kita membeli mobil baru, kita bisa mendapatkan tipe teratas dari mobil yang kita ingin beli gitu kan. Nah, coba pikir-pikir lagi deh. Karena memang dari 5 deret mobil tersebut, dari yang Toyota Avanza, Yaris, Innova, Fortuner, dan Honda Jazz tersebut, itu adalah menurut opini gue 5 mobil tersebut yang masih worth it untuk dibeli dalam kondisi bekas gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini mengenai 5 deret mobil yang menurut gue masih worth it untuk dibeli dalam kondisi bekas. Kalian tim yang mana? Bisa langsung diisi aja di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue Aditya Perdana Putra pamit undur diri. See you on the next video. Bye-bye.